Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya, Trisya. Sejarah di Indonesia banyak sekali yang sangat menarik untuk dibahas. Salah satunya sejarah tentang jembatan. Guys, kalian tahu jembatan Ampera kan? Kalian tahu jembatan Ampera berada di mana? Apakah kalian tahu bagaimana sejarah jembatan Ampera? Pengen tahu sejarahnya? Tonton video ini sampai selesai. Sebelumnya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Di jantung kota Palembang, berdiri megah sebuah jembatan yang menjadi simbol kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan, yaitu Jembatan Ampera. Bukan sekedar penghubung dua daratan, jembatan ini adalah saksi bisu perjalanan panjang sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Awalnya, Palembang terbagi dua oleh Sungai Musi, seberang Ulu di selatan dan seberang Ilir di utara. Dahulu masyarakat hanya bisa menyeberangi menggunakan perahu. Pada tahun 1906, ide pembangunan jembatan untuk menyatukan dua daerah di Palembang sudah ada. Namun, untuk membangun jembatan yang menghubungkan seberang Ulu dan seberang Ilir di kota Palembang mengalami banyak hambatan. Pada tahun 1924, saat Wali Kota Lecoq de Ville memimpin kota Palembang, gagasan pembangunan jembatan tersebut muncul kembali, tetapi tetap tidak terrealisasi. Bahkan ketika Belanda meninggalkan Indonesia, proyek ini belum terwujud. Setelah kemerdekaan Indonesia, usaha untuk membangun jembatan tersebut kembali muncul. DPRD Peralihan Kota Besar Palembang mengusulkan pembangunan jembatan lewat sidang pleno pada tanggal 29 Oktober 1956. Usulan ini dianggap berani mengingat anggaran yang tersedia sangat terbatas, hanya sekitar Rp30.000 pada tahun 1957. Sebuah panitia pembangunan dibentuk, termasuk penguasa perang Komando Daerah Militer 4 Sriwijaya, Harun Sohar, Gubernur Sumatera Selatan H.A. Basri beserta pendamping, dan Wali Kota Palembang M. Ali Amin beserta Wakil Wali Kota Indra Jaya. Mereka mendekati Presiden Soekarno untuk mendapatkan dukungan. Usaha yang melibatkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang dan dukungan penuh dari Kodam 4 Sriwijaya akhirnya membuahkan hasil. Gagasan tersebut disetujui Presiden Soekarno dengan syarat dibangun taman di kedua ujung jembatan. Rencana pembangunan jembatan di masing-masing kaki jembatan 7 hulu dan 16 ilir yang berarti posisinya ada di pusat kota. Penandatanganan kontrak dilakukan pada tanggal 14 Desember 1961 dengan biaya sebesar 4.500.000 US dollar, setara dengan 900 juta rupiah. Pada saat itu nilai kurs 1 US dollar sama dengan 200 rupiah. Dana tersebut dari kompensasi pemerintah Jepang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perang Dunia II. Pada tahun 1962, pembangunan jembatan dimulai menggunakan tenaga ahli dari Jepang. Pembangunan jembatan terpusat di wilayah Ilir yang merupakan pusat kota, terutama kawasan 16 Ilir. Pada saat proses pembangunan, banyak bangunan peninggalan Belanda yang dibongkar. Dan di bagian Ulu banyak rumah penduduk yang dibongkar. Jembatan ini dibangun oleh kontraktor Shimizu dan Nippon Steel dengan desain modern dan sistem yang pada masa itu sangat canggih. 3 tahun kemudian jembatan ini resmi berdiri pada tahun 1965 dan diberi nama Jembatan Bung Karno atau Jembatan Soekarno sebagai penghormatan kepada Presiden Soekarno. Namun, pada tahun 1966 saat terjadi pergolakan politik dan gerakan anti-Soekarno yang sangat kuat, nama jembatan ini diubah menjadi Jembatan Ampera. Singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nama ini menggambarkan semangat bangsa Indonesia untuk bangkit dari kesulitan menuju kesejahteraan. Jembatan Ampera adalah jembatan terpanjang di Asia Tenggara dan menjadi proyek jembatan pertama dengan skala besar yang dibangun di era kepresidenan Soekarno. Jembatan Ampera memiliki panjang 1.117 meter, lebar 22 meter, bagian tengah selebar 71,90 meter, berat 944 ton. Ketinggian 11,5 meter di atas permukaan air. Tinggi menara 63 meter dari permukaan tanah. Jarak antara menara 75 meter. Pada awalnya, bagian tengah, depan, dan bagian belakang dapat diangkat ke atas untuk memungkinkan kapal besar melewati tanpa kendala. Bagian tengah jembatan diangkat dengan peralatan mekanis yang ditenagai oleh bandul pemberat masing-masing sekitar 500 ton yang terletak di 2 menara. Kecepatan pengangkatan sekitar 30 menit untuk mengangkat penuh jembatan. Ketika bagian tengah jembatan diangkat, kapal dengan lebar
60 meter dan tinggi maksimum 44,50 meter dapat melewati di bawah jembatan. Sedangkan tanpa pengangkatan, tinggi kapal maksimum 9 meter. Namun pada tahun 1970, pengangkatan bagian tengah jembatan tidak lagi dilakukan. Alasannya, waktu yang diperlukan untuk mengangkat jembatan tersebut dianggap mengganggu lalu lintas di atasnya. Pada tahun 1990, kedua bandul pemberat di menara ini diturunkan untuk menghindari potensi bahaya jatuhnya beban tersebut. Jembatan Ampera sudah berganti warna sebanyak 3 kali. Yang pertama, abu-abu. Pada tahun 1992, warna diganti menjadi kuning. Dan pada tahun 2002, diganti menjadi merah hingga sekarang. Kini, Jembatan Ampera bukan cuma sarana transportasi, tapi juga ikon kota Palembang. Saat malam tiba, lampu warna-warni menghiasi jembatan ini. Menambah indah panorama Sungai Musi, dari generasi ke generasi, Jembatan Ampera terus berdiri kokoh, menjadi simbol semangat dan kebanggaan rakyat Palembang. Sekian sejarah tentang Jembatan Ampera. Semoga cerita yang aku bawakan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!